dengan fasilitas yang lebih bagus, biayanya jauh lebih murah, geng. Ini bahaya, geng. Kalau kita biarkan ini bahaya, geng. Kita boleh bangkrut, boleh rugi. Kita tak boleh tinggal diam. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Bapak kepemimpinan kita ini cukup bagus, geng, dan banyak sebetulnya pembangunan di Indonesia. Dan kemarin itu ada pembalap MotoGP, geng, ya. Ada pembalap MotoGP, akan tetapi ya di Mandalika itu, di sana itu kualitasnya menurut saya sudah cukup bagus, geng. Akan tetapi orang Indonesia sendiri itu memilih tengok hal macam ini, tengok MotoGP itu di Sepang, Malaysia. Tentunya ini pasti ada poin-poin, ada alasan tertentu, geng. Nah, ini yang harus kita perbaiki dan juga harus kita pelajari, geng, dari Sepang, Malaysia, geng. Sebetulnya apa kemewahannya di sana dan apa saja alasan orang Indonesia, orang Jakarta khususnya, orang-orang yang kaya dari Jakarta itu memilih ke Malaysia itu apa? Hari kedua ke Sepang untuk MotoGP Malaysia Hari kedua 2024, dan hari ini kita akan nonton sprint race. Tadi udah kualifikasi juga udah nonton, dan gue juga pengen cari-cari nih orang Indonesia yang nonton di Sepang. Pengen tahu gue kenapa mereka lebih pilih nonton di Sepang daripada nonton di Mandalika. Nah, nanti pokoknya kontennya nantikan saja di akun TikTok saya. Oke? Ada lagi nih penonton dari Indonesia. Jakarta, Om ya? Jakarta. Di mana Jakarta? Jakarta. Di Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Iya. Dekat saya Duren Sawit. Jadi udah 20 tahun, Om. Dari 2004. Iya. Nah, ini mau nanya, Om. Apa sih yang bikin orang Indonesia tuh lebih milih nonton di sini daripada Mandalika? Ya, mungkin yang pertama, ya awalnya kan ada di Sepang dulu ya. Iya. Ya. Yang kedua, karena kadang kalau kita hitung secara total ongkos, Nah. terus terang kadang di Sepang bisa lebih murah. Tuh, betul. Oh, kan? lebih Mungkin salah satu murah. hal yang menarik ya. Iya. Saya barusan ke toilet nih. Iya. Karena saya 2 tahun terakhir, Iya. saya kebetulan dapat akses ke corporate suite dan Iya. pedok. Jadi Ah. saya tidak pakai toilet yang di main grandstand. Oh iya. Yang saya kaget luar biasa ya, toiletnya barusan direnovasi bersih sekali. Oh. Padahal bubaran balap ya. Tapi di Mandalika juga Di pernah. Mandalika pernah saya 2 kali. Dua Yang kali, pertama di Mandalika mulai, dan tahun kedua. Tahun kedua. Tahun ini enggak. Ya mudah-mudahan harapannya ada perbaikan lah di Ya, Mandalika. harapannya Mandalika bisa, karena saya sebagai warga negara Indonesia juga inginnya Mandalika juga lebih bagus ya. Oh iya. Pasti secara akses ke sirkuit rasanya itu penting. Oh, Ya. akses ke sirkuit pasti Ya, susah. kemudian Hotel juga ya. Mungkin akomodasi mesti diatur Tuh, juga. akomodasi Ya. kan, bener kan. Itu Dan intinya. mungkin satu hal juga, posisi nonton balap itu di Mandalika perlu diperhatikan yang enak, karena Oh. di Mandalika biasa yang dijual itu lebih banyak di seperti di kita main grandstand, tapi itu posisinya hanya di depan pedok. Oh. Yang mungkin seru waktu mau Oh. start, waktu lihat Iya. persiapan, tapi begitu balap mungkin track lurus aja Oh, terlalu iya. kenceng tuh. Ya. Betul. Oke, Kalau Om. di Malaysia ini main grandstandnya Iya, ada dua. main grandstand tuh ada Bisa di lihat situ ini, tuh. Bisa lihat dua sisi. Bisa lihat Iya. dua sisi. Jadi waktu Sepang Clash tuh di kejadian di tikungan yang situ Iya, ya. betul. Orang bisa lihat langsung Iya. tuh. Sama itu waktu Sepang Clash sama ya ini cuman Sepang Clash yang boleh dibilang paling memorable ya. Oke, kalau gitu. Oke. Nah, ini ada teman MotoGP dari Indonesia. Anok. Mas, kenapa lebih milih nonton di Sepang daripada Mandalika? Jauh lebih nyaman. Tribun Nyaman. oke, akses oke, makanan oke. Tiket lebih murah juga. Tiket pasti lebih murah, hotel masih banyak sekali. Tapi mudah-mudahan Mandalika suatu saat bisa ngejar lah ya. Pastinya harapannya gitu. Proses, memang butuh proses. Oke, thank you. Bang, cuma tanya aja, kenapa lebih milih nonton di Sepang daripada Mandalika? Banyak ya. Sepang daripada Mandalika. Lebih worth it semuanya. Dari hotel.
gampang. Hotel lebih gampang, Ya. terus lebih murah. Lebih murah. Terus flightnya, Oh, iya. Ini orang Cipinang Jakarta Timur nih. tiket pesawat lebih murah Heeh. Indonesia Malaysia daripada Jakarta Lombok. Mudah-mudahan suatu saat kalau Dari kita negeri. Harus itu harus lebih murah. Nah, kali ini gak usah ditanya orang Batam. Dari Batam. Udah pasti milih Kuala Lumpur. Tinggal nyebrang. Tiga aja bro. Ke Mandalika itu saya harus transit Jakarta atau pilihannya transit Jogja. Kalau direct satu-satunya saya lewat Singapura dulu, baru ke Lombok. Berarti orang dalam. Orang dalam, wah baik. Oh ini yang harus kita pelajari, geng, yang harus kita bangun di Mandalika Indonesia ini, geng ya. Dari segi pembangunan, penginapan ataupun hotel, biar mau apa ya, ini harus kita fasilitasi, geng, agar orang-orang kita ataupun juga orang luar negara, intinya yang para penggemarnya MotoGP, pecinta MotoGP itu biar kesannya itu mudah, tak kehabisan hotel, penginapan, karena kurangnya penginapan sebab MotoGP ini peminatnya banyak, geng. Jadi harus memfasilitasi yang cukup banyak. Kita contoh macam di Malaysia, meskipun penontonnya itu banyak, tapi fasilitas dan tempat penginapannya pun tak kalah, tak sampai kehabisan. Karena pembangunannya itu memang jauh ya kalau kita bandingkan di Indonesia ya. Nah, lepas itu dengan fasilitas tempat penontonnya itu juga lebih jelas katanya tadi kalau di Sepang Malaysia. Dan ini yang harus kita pelajari, geng. Dan ini ada lagi, geng, ini yang patut kita tiru juga kalau kita mampu sih ya. Karena kenapa, geng? Pembalap-pembalap MotoGP itu kenapa lebih memilih Malaysia dibanding sirkuit Mandalika Indonesia? Ternyata juga ada alasan-alasannya tertentu, geng. Dan alasannya ini membuat saya itu shock gila, geng. Membuat saya itu, aduh, kenapa boleh macam ini? Indonesia ini kurang apa? Dan kalau ini dibiarkan, Indonesia ini boleh rugi, geng. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Alasannya itu apa saja? Langsung kita simak saja videonya. Okey guys, hari ni abang akan terangkan korang apakah itu winter test, kenapa Sepang dijadikan sebagai venue untuk MotoGP melakukan winter test ataupun test pada jentera mereka. Seperti mana yang kita tahu, bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni negara-negara di Europe, contoh negara-negara di Spain, Itali dan sebagainya, mereka ni sekarang ni tengah mengalami musim sejuk lah. So kalau mereka nak buat test di negara Europe ni, mereka akan menghadapi masalah lah. So oleh itu mereka mencari satu venue luar daripada negara Europe dan mereka memilih Malaysia. So mereka memilih Malaysia untuk menjadi negara yang dijadikan sebagai venue untuk mereka membuat ujian pada motosikal mereka. So persoalan dia, apakah itu winter test? Okey, winter test ni sebenarnya dia bermula daripada tahun lepas sebenarnya. Pada hujung tahun lepas, selepas race di Valencia, kebanyakan rider ni mereka akan bertukar dia orang punya manufacturer, daripada Honda masuk ke Ducati, daripada Ducati masuk ke Honda, ada yang masuk ke Yamaha, ada yang masuk ke Aprilia dan sebagainya. So mereka juga memperkenalkan jentera yang baru. Kalau kita tengok kan, apabila mereka memperkenalkan jentera baru, mereka datang dengan beberapa idea, dengan beberapa setup atau tetapan pada rider dan juga jentera ni. So mereka ada idea ni. 2 hari test pada Valencia tu, mereka ada idea-idea yang tertentu yang mereka mahu guna atau mereka mahu perkenalkan pada perlumbaan yang akan datang. So tetapan-tetapan baru ni adalah untuk memastikan jentera mereka ni padu. Jentera mereka ni dapat memberi saingan, jentera dapat memenangi kejuaraan MotoGP. So apabila mereka punya idea-idea ni, mereka telah develop motosikal ni. So apabila mereka telah develop motosikal ni, mereka tak boleh nak test motor ni sewenang-wenang dia. Contoh kan, macam Ducati nak test kat Itali ke, ataupun Honda nak test dekat Jepun ke, mereka tak boleh benda ni. Sebab apa? Untuk kita nak buat test pada motosikal Ducati ataupun motosikal MotoGP ni, mereka perlu mendapatkan kelulusan daripada Dorna. So oleh itu Dorna menetapkan mereka boleh develop
dan mereka akan diklasifikasikan kepada beberapa grade. Mereka ada tim A, tim B dan tim C. Kalau tim C ni mereka akan diberikan ekstra ruang untuk anda mendapat peluang untuk membuat test kepada jentera korang lebih daripada yang ditetapkan oleh official Dorna punya test. Sebab tu kalau kita tengok Honda, Yamaha, mereka boleh test jentera mereka di Jerez baru-baru ni, tetapi Ducati tak boleh, tetapi Aprilia tak boleh sebab mereka ni kelas A. Okey, itu klasifikasi kelas lah. So apabila mereka dah develop, mereka dah ada idea ni, selepas November tahun lepas, mereka perlukan tempat yang mereka nak kena test. Sebab apa kena faham? Apabila kita ada idea ni, kita kena test barang ni. Betul ke barang ni boleh bagi produce power? Betul ke motor ni lebih laju? Betul ke dia lebih senang untuk dikendali? So oleh itu Sepang dipilih. Kenapa Sepang dipilih? Korang kena faham, Sepang ni mempunyai apa orang panggil, dia punya layout yang sangat-sangat interesting. Pertama, daripada segi cuaca. Cuaca di Sepang ni memberikan kita heat ataupun haba yang cukup untuk mereka uji pada tayar, pada enjin, pada sistem coolant dan sebagainya, sistem brake dan sebagainya. Mereka juga dapat menguji enjin dia kan. Kau bayang, daripada turn 15 pergi ke turn 1, daripada turn 14 pergi turn 15, kita ada 2 front straight yang mereka boleh uji jentera mereka daripada low RPM sampai ke high RPM. Bermakna mereka boleh tengok kuasa, top speed dan sebagainya daripada enjin, ratio enjin, gearbox dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok Malaysia ni, kita ada 4 braking point yang sangat-sangat tinggi. Contoh, turn 15 yang mana mereka perlu brake daripada 300 sampai ke 60-70 km sejam. Daripada turn 15 pergi ke turn 1, another braking point yang sangat tinggi. Mereka boleh test lagi di turn 4, boleh test lagi di turn 9. So mereka ni boleh collect data braking apabila mereka datang di Sepang ni lah. Dan kalau kita tengok juga di Sepang ni, kita ada elevation yang berbeza. Contoh, turn 4 mendaki bukit, masuk turn 4 turun ke turn 5 turun bukit pula, turn 9 mendaki bukit lagi, turn 13, 14 turun bukit, turn 2 pergi ke turn 3 turun bukit. So kita ada elevation yang kita boleh uji kita punya Euro package dan juga kita punya suspension. Seterusnya kita ada low speed corner, kita ada high speed corner, turn 1, turn 2 low speed corner, kita ada turn high speed corner, turn 3 pergi ke turn 4, datang daripada turn 12 masuk ke turn 13, ini semua high speed corner. Dan juga kalau kita tengok juga, kita ada beberapa corkscrew, kind of corkscrew lah, kalau kita tengok turn 1, turn 9. So ini semua package yang terdapat di Sepang International Circuit yang membolehkan Sepang ini dipilih sebagai venue yang sesuai untuk mereka menguji package yang mereka telah fikirkan ni kan. So seterusnya, kalau kita tengok lepas ni dah tak ada test, sehinggalah test sebelum perlumbaan di Qatar, iaitu last test, dan mereka akan membuat sedikit lagi modifikasi kecil, dan seterusnya Dorna akan seal motor kau dah tak boleh buat apa-apa lagi modifikasi, dan inilah setup yang kau nak dan tak nak kau akan pakai untuk kejuaraan MotoGP tahun 2024. So sebab itu 3 hari ni sangat penting. Sebab tu 3 hari ni sangat penting untuk MotoGP memastikan apa sahaja idea, apa sahaja benda yang mereka nak perkenalkan, mereka kena uji di sini. Rider preference dan sebagainya, mereka kena pastikan tetapan tu mereka buat di sini dan mereka buat satu final decision. Sebab apa, lepas ni dah tak boleh ubah dah. Alright. So seterusnya kalau kita tengok juga, Sepang ni dari segi logistik sangat-sangat dekat dengan Sepang International Circuit. Bermakna daripada segi logistik, membawa masuk jentera, rider, membawa masuk kru dan baratan alatan ni sangat-sangat mudah. So sangat-sangat menjimatkan mereka. Dan juga untuk Malaysia juga, Malaysia ni we are friendly country where kita mempermudahkan urusan-urusan mereka ni dari segi visa, dari segi permit, membawa masuk barang dan sebagainya, dari segi custom. So benda-benda inilah yang menyebabkan MotoGP memilih Sepang ni sebagai venue untuk mereka jadikan venue test ni, venue untuk mereka menguji jentera mereka ni kan. Kita boleh lihat keberkesanan bagaimana contoh macam Ducati kan. Ducati ni dia bagi tahu mereka ada idea.
mereka ada idea yang mana mereka dah fikir last test dekat Valencia ni, mereka katakan kalau kita pakai beberapa alat ni ataupun Euro package ni, maka motor akan menjadi lebih laju kan, digembar-gemburkan dan sebagainya. So mereka cakap motor akan menjadi lebih laju, okey, lebih stable, motor tidak mudah wheelie dan sebagainya. Dan hari ni kita dah boleh lihat 156 babe, sub 156, a new record, walaupun is unofficial. Kena faham kenapa dia is unofficial, because it's a test. So semua track ni tak dimonitor lah dengan sensor dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka boleh buktikan hari ni ialah mereka dah boleh dapat satu jentera yang laju 156 babe, Sepang, bukan satu biji, 4 biji motor Ducati dah buat 156. Bagnaia, kita ada Jorge Martin, kita ada Marc Marquez, Alex Marquez, dan juga kita ada Enea Bastianini. Mereka dah buat 156 babe. Kau pecah otak baik 156 di Sepang. Kau letak mana hati kau babe? Tapi itulah, inilah kenapa pentingnya winter test. Ini adalah ayat-ayat yang pernah diberitahu oleh Rossi dia bagi tahu kalau kau boleh conquer Sepang, bermakna kau boleh conquer satu dunia punya track. Sebab layout Sepang ni sangat-sangat padu dan sangat-sangat unik. So kalau kau boleh conquer Sepang, bermakna kau boleh conquer track di seluruh dunia. Alright, so abang harap abang dapat pun menjawab apakah itu winter test dan kenapa Sepang dipilih untuk menjadi venue winter test hari ini. Kalau ianya memberi korang manfaat, jangan lupa untuk like, share and komen. Alright? Oh yo, miau miau, ciao ciao. Mantap Pak Abu. Abang sayang korang. Assalamualaikum. Ternyata banyak poin-poinnya ya geng, kenapa rider-rider dan juga peminat MotoGP itu memilih di Sepang, memilih uji coba di Sepang, memilih tengok di Sepang dan lain-lainnya. Alasannya itu sungguh sangat banyak, poin-poinnya banyak, jadi saya tak payah ulas lagi sebab saya rasa penonton saya ini semuanya cerdas-cerdas semua, pandai-pandai semua. Jadi pada intinya semoga saja Indonesia boleh membangun macam di Sepang, di Mandalika kalau di Indonesia ya. Semoga boleh bangun macam di Sepang agar boleh menarik para peminat-peminat MotoGP ataupun pecinta-pecinta MotoGP. Karena pecinta MotoGP ini bukan hanya dari dalam negeri saja geng, banyak dari luar negara pun juga banyak. Dan saya harap-harap lah ya, semoga Indonesia ini boleh menirukan, syukur-syukur kalau boleh lebih daripada Malaysia. Ini bukan masalah iri atau dengki, tapi ini persaingan sehat, meniru sama lain agar negaranya boleh maju gitu kan ya. Dan saya hanya memberikan informasi di sini, saya tak boleh bantu apa-apa, hanya boleh bantu doa dengan Indonesia, semoga Indonesia boleh maju bersama. Begitupun juga Malaysia pun juga semoga terus berjaya sampai kapanpun. Oke, saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.